Alibaba dan 40 penyamun. Rahasia Gua Emas. Pernahkah kau membayangkan bahwa hidup seseorang bisa berubah dalam satu hari saja? Bukan karena sihir. Bukan karena takdir kerajaan. Tapi karena keberanian menuruti rasa ingin tahu, ketika kebanyakan orang justru memilih berpaling. Hari ini, mari kita kembali ke masa ketika cerita belum ditulis di buku, tapi dihafal oleh angin, diceritakan dari bibir ke telinga, dari pasar ke padang pasir. Sebuah kisah tua, namun abadi. Tentang seorang lelaki biasa, yang menemukan sesuatu yang tak biasa. Tentang gua misterius, harta yang tak terhitung, dan rahasia yang hanya dibuka oleh satu kalimat. Buka sesame, wahai batu. Ini bukan hanya kisah tentang emas dan perampok. Ini adalah kisah tentang hati manusia. Tentang kesederhanaan dan keserakahan. Tentang keberanian dan pengkhianatan. Tentang bagaimana pilihan kecil bisa membawa pada petualangan besar atau kehancuran yang tak terelakkan. Namanya Alibaba. Ia bukan pahlawan, bukan raja, bukan kesatria. Ia hanyalah penebang kayu miskin yang tinggal di pinggir desa bersama istrinya. Pagi-pagi, ia memanggul kapak. Malam-malam, ia menghangatkan sup sederhana di tungku. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, lahir kekuatan yang lebih besar dari pedang manapun. Hati yang tidak tamak, mata yang jujur, dan tekad untuk melindungi kebenaran meski nyawa jadi taruhan. Kisah ini dimulai pada suatu pagi yang tampak biasa. Langit cerah, angin gurun berembus lembut, dan suara burung memanggil dari pepohonan jauh di timur. Tapi tak ada pagi yang benar-benar biasa, jika kau hidup di dunia yang penuh rahasia. Dan di pagi itulah, tanpa ia tahu, Alibaba berjalan menuju takdirnya. Ke tempat yang tak ada di peta. Ke gua yang tak bisa dibuka dengan kunci besi. Melainkan dengan kata yang hanya dikenal mereka yang mengendap dalam gelap. Gua harta itu bukan sekadar tempat menyimpan emas. Ia adalah tempat menyimpan pilihan. Tentang siapa yang kau jadi. Ketika kekayaan ada di depan mata. Dan tidak ada yang melihat selain langit. Jadi, ambil tempat dudukmu. Tenangkan pikiranmu. Dan dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Karena apa yang akan kau dengar bukan sekadar dongeng. Tetapi cermin dari kehidupan kita sendiri. Tentang bagaimana godaan, rahasia, dan kesetiaan bisa mengubah jalan hidup siapapun, bahkan seseorang seperti Alibaba. Di sebuah negeri yang terlupakan oleh peta dunia, tempat angin guru menyapu pasir dengan irama yang sama sejak ribuan tahun lalu, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Alibaba. Tak ada yang istimewa darinya jika kau hanya melihat pakaian lusuhnya, atau kapak tua yang selalu ia bawa ke hutan setiap pagi. Tapi, kadang, Tuhan menyembunyikan keajaiban dalam wujud yang paling sederhana. Setiap hari, Alibaba berjalan kaki melewati celah-celah bukit tandus, menuju hutan kecil di pinggir desa. Di sanalah ia menebang kayu, mengikatnya, dan menjualnya ke pasar demi memberi makan keluarganya. Ia tak pernah mengeluh. Meskipun hidup pas-pasan, hatinya lapang. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Alibaba bangkit dari tikar dan mencium kening istrinya yang masih terlelap. Ia mengambil kapaknya, menyandang tali pengikat, dan berjalan ke arah timur, arah yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Entah mengapa, pagi itu langkahnya terasa berbeda. Seolah ada yang menuntunnya. Bukan ke jalur biasa yang sudah ia kenal, tapi ke jalan setapak sempit yang dipenuhi semak dan duri. Beberapa kali ia nyaris tersandung akar, beberapa kali ia ragu. Tapi rasa penasaran mendorongnya lebih jauh ke dalam hutan. Ia terus berjalan, hingga akhirnya hutan mulai menipis dan terganti oleh bebatuan besar. Dan di tengah sunyi yang aneh, terdengarlah suara, pelan, lalu semakin jelas. Derap kaki kuda. Banyak. Cepat. Teratur. Jantung Alibaba berdetak. Ia tahu itu bukan suara biasa. Ia segera mencari tempat bersembunyi dan memanjat ke atas pohon yang cukup tinggi. Tubuhnya gemetar sambil menahan napas. Dari balik dedaunan, matanya menangkap pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. 40 orang penunggang kuda, seluruh tubuh mereka terbalut pakaian gelap, wajah tertutup kain hitam. Mereka bergerak seperti bayangan, cepat, terlatih, dan menyeramkan. Setiap dari mereka membawa kantong besar di punggung kuda, dan sabuk-sabuk penuh senjata menggantung di tubuh mereka. Mereka berhenti di depan sebuah batu besar yang berdiri kokoh di tengah-tengah bukit gersang. Batu itu begitu besar,
tampak tak tergoyahkan, seolah telah berdiri di sana sejak awal zaman. Seorang lelaki, tampaknya pemimpin mereka, turun dari kudanya. Ia berdiri di depan batu itu, lalu mengangkat tangannya dan berseru dengan suara keras namun tenang. "Buka sesame, wahai batu." Dan yang terjadi selanjutnya membuat mata Alibaba terbelalak. Batu besar itu bergetar pelan. Lalu dari tengahnya, seolah ada belahan rahasia, muncul celah yang semakin lebar hingga terbukalah pintu gua yang gelap, namun dari dalamnya memancar cahaya keemasan yang berkilau. Satu persatu, para penyamun masuk ke dalam gua itu, membawa kantong mereka. Mereka tertawa. Menghitung koin. Mengangkat peti-peti berisi perhiasan. Mereka mengisi ulang kantong mereka dengan emas dan permata, lalu keluar dan menutup gua itu kembali. "Tutup sesame, wahai batu." Dan batu itu kembali seperti semula. Diam. Tak berbekas. Seolah tak pernah ada pintu di sana. Mereka pun naik kembali ke atas kuda, dan dalam sekejap menghilang ke balik bukit. Semuanya terjadi begitu cepat. Tapi bagi Alibaba, waktu terasa melambat. Ia masih terdiam di atas pohon. Tubuhnya kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setelah memastikan bahwa para penyamun benar-benar telah pergi, ia turun perlahan. Ia menatap batu besar itu dengan hati-hati, seolah bertanya dalam diam apakah yang baru saja ia lihat itu mimpi? Tapi jejak kaki kuda masih ada. Bahkan bekas-bekas pasir yang tergeser di depan batu itu masih jelas terlihat. Dengan langkah perlahan, ia mendekat. Suara hatinya menjerit antara takut dan penasaran. Tapi rasa penasaran menang. Dengan suara setenang mungkin, meski suaranya bergetar, ia mengucapkan, "Buka sesame, wahai batu." Dan batu itu bergetar kembali. Celah yang sama muncul. Dan terbukalah pintu ke dunia yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Efek suara. Pintu batu membuka perlahan, gema cahaya, desahan takjub. Alibaba melangkah masuk. Suasana di dalam gua itu membuat matanya tak percaya. Gua itu luas, berdinding kristal alam, dan di dalamnya terdapat tumpukan emas, permata, kain sutra, bejana-bejana perak, dan permadani dari negeri-negeri jauh. Seolah seluruh kekayaan 7 kerajaan dikumpulkan di satu tempat. Ia berjalan pelan. Menyentuh sebuah mahkota. Melihat sekeping koin emas dan membaliknya. Ada cap kerajaan. Harta curian. Itu pasti. Tapi hati kecilnya berbisik, ambillah secukupnya. Jangan serakah. Alibaba mengambil beberapa kantong kecil berisi koin emas. Tak lebih. Ia membungkusnya dengan kain, lalu keluar perlahan dan berkata, "Tutup sesame, wahai batu." Dan batu itu pun kembali menutup. Rapat. Diam. Di bawah terik matahari, Alibaba berdiri terengah, membawa rahasia yang hanya diketahui langit dan dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa hari itu, hidupnya baru saja berubah selamanya. Hari itu, Alibaba pulang dengan langkah perlahan, tapi hatinya penuh gejolak. Di punggungnya tergantung seikat kayu dan di dalam kantongnya, beberapa keping emas. Emas yang baginya bukan sekadar logam mulia, tapi simbol dari rahasia besar yang tak boleh disalahgunakan. Saat ia tiba di rumah, istrinya menyambut dengan senyum hangat. Wajahnya lelah, namun matanya memancarkan rasa cinta yang tak pernah padam. Mereka hidup sederhana, tapi cukup. Namun, saat tangan Alibaba menyerahkan beberapa keping emas kepadanya, sang istri menatap dengan kebingungan. "Dari mana kau mendapat ini, suamiku?" Alibaba tak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, seolah khawatir kalau dinding rumah mereka bisa mendengar. "Aku akan ceritakan, tapi janji padaku, jangan sampaikan pada siapapun." Dan malam itu, di bawah cahaya pelita yang temaram, Alibaba menceritakan semuanya. Tentang gua rahasia. Tentang penyamun bertopeng. Tentang batu besar yang bisa terbuka dengan mantra. Dan tentang kekayaan yang tak akan habis hingga 7 keturunan. Sang istri mendengarkan dengan tak percaya, tapi ia tahu, suaminya tak pernah berbohong. Mereka pun memutuskan, mereka akan menggunakan emas itu secukupnya. Tidak untuk bermewah-mewah, tapi untuk memperbaiki rumah, membeli makanan yang lebih layak, dan menabung untuk hari tua. Tapi di desa kecil, rahasia besar tak bisa lama tersembunyi. Beberapa hari kemudian,
seseorang memperhatikan perubahan pada keluarga Alibaba. Saudaranya sendiri, Qasim. Qasim adalah kebalikan dari Alibaba. Ia adalah saudagar kaya, tinggal di rumah besar di pusat desa, memiliki gudang, pelayan, dan kuda-kuda mewah. Tapi hatinya kering. Tak pernah cukup. Emas di tangannya tak pernah bisa membuatnya tenang, karena ia selalu ingin lebih. Lebih banyak. Lebih besar. Lebih cepat. Ketika ia mendengar bahwa adiknya membeli gandum berkualitas, memperbaiki atap rumah, dan bahkan memesan baju baru untuk istrinya, Qasim pun curiga. Dan kecemburuan segera berubah menjadi kecurigaan. Kecurigaan menjadi tekanan. Ia mendatangi rumah Alibaba dengan langkah berat dan suara penuh tuntutan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau sembunyikan sesuatu dari keluargamu sendiri, Alibaba. Katakan, dari mana kekayaanmu itu berasal? Alibaba diam. Ia tahu, saudara kandungnya bukanlah orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi tekanan terus datang. Dan akhirnya, dengan sangat berat, Alibaba mengungkapkan sebagian kisah itu. Ia hanya berkata bahwa ia menemukan gua tempat para penyamun menyembunyikan harta. Ia tidak menyebut di mana lokasi tepatnya. Tapi, cukup untuk membakar api keserakahan dalam hati Qasim. Malam itu, Qasim tak bisa tidur. Di benaknya, ia sudah membayangkan permata, emas batangan, dan mahkota-mahkota tua yang bisa ia jual ke kerajaan tetangga. Ia merasa, jika Alibaba yang miskin bisa menemukannya, maka aku, yang lebih pintar dan lebih berhak, harus mendapat lebih banyak. Dan keesokan harinya, ia berangkat. Sendirian. Tanpa berpikir panjang. Tanpa meminta bimbingan. Tanpa mengetahui bahwa gua itu tak hanya menyimpan emas, tapi juga ujian bagi jiwa manusia. Qasim mengikuti petunjuk samar dari cerita Alibaba, dan setelah berjam-jam berjalan di bawah terik matahari, ia pun sampai di depan batu besar di tengah bukit tandus. Matanya berbinar. Dengan penuh semangat, ia mengangkat tangan dan mengucapkan mantra yang sudah ia hafal dari cerita adiknya. Buka sesame, wahai batu. Dan seperti sebelumnya, batu itu pun terbuka. Celah menganga. Cahaya keemasan menyambutnya. Qasim pun masuk tanpa ragu. Matanya terbelalak. Jantungnya berdegup kencang. Nafasnya berat. Ini luar biasa. Ini milikku, semua ini milikku. Ia tertawa. Ia menari. Ia mengisi kantongnya. Ia membuka peti, mematahkan segel, menjatuhkan guci, semua dengan rakus dan terburu-buru. Tapi semakin banyak ia ambil, semakin ia lupa waktu. Dan semakin ia lupa, mantra penting itu. Saat akhirnya ia hendak keluar, peluh membasahi wajahnya. Tapi saat berdiri di depan batu yang telah menutup kembali, ia panik. Tangannya gemetar. Buka batu. Buka, cepat. Gua terbuka. Oh, apa katanya tadi? Batu, minggir. Tapi tak ada yang terjadi. Karena bukan itu kalimatnya. Qasim panik. Ia mencoba mengingat. Tapi kepalanya penuh angka, penuh bayangan emas. Ia telah menghafal mantra itu, tapi lupa. Karena hatinya tak tenang. Karena pikirannya sibuk menghitung, bukan memahami. Ia terjebak. Dan malam pun datang. Ketika fajar menyingsing, suara derap kuda kembali menggema. 40 penyamun kembali ke tempat persembunyian mereka. Dan di dalam gua mereka menemukan Qasim. Sendiri. Tersesat. Ketakutan. Pemimpin mereka menatap tajam. Ia tahu, seseorang telah mengkhianati rahasia mereka. Dan bagi penyamun, tak ada kejahatan yang lebih besar daripada membuka jalan bagi orang asing ke dalam sarang mereka. Hari itu, Qasim tak pernah kembali. Ketika Qasim tak kembali, istrinya pun datang pada Alibaba, menangis, memohon. Dan meskipun Alibaba tahu risikonya, ia mencoba mencari jejak kakaknya. Yang ia temukan hanyalah kain yang dikenalinya. Tersangkut di bebatuan. Dan di hatinya, ia tahu, kakaknya telah membayar harga dari keserakahan. Dengan hati berat, Alibaba menyusun rencana. Ia tahu, ia tak bisa mengungkapkan kebenaran pada siapapun. Tapi ia juga tak bisa membiarkan ketakutan menguasai hidupnya.
Ia akan menjaga rahasia gua itu. Ia akan menggunakan kekayaan secukupnya. Dan ia bersumpah, tidak akan pernah membiarkan orang lain terjerat seperti kakaknya. Namun, apa yang tidak ia tahu adalah bahwa para penyamun juga tengah menyusun rencana untuk menemukan siapa yang telah menemukan mereka. Setelah peristiwa mengerikan itu, Alibaba hidup dalam kegelisahan. Ia memang berhasil menyelamatkan keluarganya dari kesusahan, tapi ia juga menyadari, rahasia yang ia ketahui bukan hanya kekayaan, tapi bahaya. Ia tahu, para penyamun tak akan tinggal diam. Mereka pasti bertanya, siapa yang menemukan gua mereka? Siapa yang masuk dan keluar tanpa izin? Dan benar saja. Beberapa hari setelah Kasim menghilang, para penyamun menemukan sesuatu yang tertinggal. Sebuah jejak. Jejak kain dagangan Kasim yang dijual di pasar desa. Jejak yang membawa mereka pada satu nama, Alibaba. Pemimpin penyamun, yang terkenal cerdik dan kejam, memutuskan. Jika seseorang tahu tentang gua ini, maka ia harus disingkirkan. Tapi ia tak ingin gegabah. Ia ingin menyerang dalam diam. Seperti ular. Mematikan, tanpa suara. Ia menyamar sebagai saudagar minyak dari kota jauh. Bersama pasukannya, ia menyusun rencana. 40 gentong minyak disiapkan. Tapi hanya satu yang benar-benar berisi minyak. Yang lainnya, berisi penyamun hidup, siap melompat dan membunuh saat malam tiba. Hari itu, menjelang senja, Alibaba mendengar suara gerobak besar berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berjanggut rapi, berpakaian seperti pedagang besar, mengetuk pintu. Dengan sopan ia berkata, "Wahai tuan rumah, izinkan aku bermalam. Aku hanyalah pedagang minyak yang terdampar. Tak ada tempat untuk beristirahat. Hanya satu malam saja." Alibaba, yang berhati baik dan tak curiga, menyambutnya. Ia meminta pelayannya, seorang gadis muda bernama Marjena, untuk menyiapkan kamar dan makanan. Siapa sebenarnya Marjena? Ia bukan siapa-siapa bagi dunia. Hanya seorang budak yang dibeli untuk membantu pekerjaan rumah. Tapi ia cerdas. Matanya tajam. Otaknya cepat. Dan yang terpenting, hatinya setia pada tuannya. Ia memperhatikan dengan diam, tapi selalu mengingat setiap hal yang tak biasa. Dan malam itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pedagang itu terlalu gugup. Gentong-gentong minyak itu terlalu banyak. Dan saat ia berjalan di dekatnya, ia mendengar, bukan suara minyak, tapi napas. Marjena mendekati salah satu gentong, pura-pura membawa air. Ia berhenti. Diam. Lalu menempelkan telinganya. Dan ia mendengar suara berbisik. Sudah malam? Sudah waktunya? Matanya membelalak. Ia mundur. Menatap sekeliling. Dan tahu, ini bukan pedagang biasa. Ini adalah jebakan. Tanpa panik, ia berpikir cepat. Ia pergi ke dapur, menyalakan api besar, dan memanaskan minyak dalam panci raksasa. Satu persatu, dengan ketenangan luar biasa, ia menuangkan minyak panas itu ke dalam gentong yang mencurigakan. Tak ada teriakan. Tak ada suara. Karena penyamun di dalam terlalu kaget. Dan semuanya, mati seketika. 39 penyamun, tamat tanpa pedang. Bukan oleh tentara. Bukan oleh raja. Tapi oleh seorang gadis rumah tangga. Namun masih ada satu orang tersisa. Pemimpin mereka. Ia masih di dalam rumah. Bersama Alibaba. Tak tahu bahwa rencananya telah gagal. Marjena tak langsung menyerang. Ia tahu, serangan gegabah akan berbahaya. Ia memilih menunggu malam. Mempersiapkan strategi. Dan menari. Ya, menari. Malam itu, Marjena tampil menari untuk memeriahkan jamuan sang tamu. Gerakannya lentur, wajahnya anggun. Ia membawa pedang kecil tersembunyi di balik selendang. Langkah demi langkah ia mendekat. Putaran demi putaran ia mendekati si pedagang minyak. Dan ketika cukup dekat, ia berpura-pura terpeleset. Lalu, secepat kilat, menancapkan belati ke dada pria itu. Teriakan singkat.
Suara kursi jatuh. Darah mengalir di karpet. Alibaba bangkit kaget. Marjana, apa yang kau lakukan? Dan Marjana pun menceritakan semuanya. Tentang suara dari gentong. Tentang rencana pembunuhan. Tentang minyak panas, dan keberanian diam-diam yang menyelamatkan nyawa tuannya. Alibaba terdiam. Lalu, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Hari itu, seorang budak perempuan menjadi pahlawan. Bukan karena kekuatan, tapi karena akal sehat, ketajaman mata, dan keberanian tanpa pamrih. Alibaba pun membebaskan Marjana. Ia bukan lagi pelayan. Ia adalah keluarga. Dan ia tahu, jika saja dunia ini adil, Marjana pantas dicatat dalam buku sejarah sebagai penyelamat, bukan hanya penari. Sementara itu, dunia kembali tenang. Ancaman telah disingkirkan. Rahasia telah diselamatkan. Tapi Alibaba tahu, hidup tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ia telah kehilangan kakaknya. Ia telah melihat wajah ketamakan dan kematian. Tapi ia juga melihat wajah lain. Wajah seorang gadis yang menunjukkan bahwa kecerdasan bisa lebih tajam dari pedang. Dan kesetiaan bisa lebih kuat dari benteng manapun. Tapi cerita belum selesai. Karena kekayaan besar selalu membawa ujian. Dan meski gua itu masih tersembunyi, pintu hati manusia tak pernah benar-benar bisa ditutup. Hari-hari setelah kejadian itu terasa tenang. Terlalu tenang. Alibaba kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia pergi ke hutan, membawa kapaknya, menjual kayu ke pasar. Di rumah, istrinya menata ulang dapur dengan perabot baru. Dan Marjana, yang kini sudah dibebaskan, tinggal bersama mereka bukan lagi sebagai pelayan, tapi sebagai keluarga. Tapi di balik ketenangan itu, Alibaba tahu, masih ada sesuatu yang belum selesai. Karena dari 40 penyamun, hanya 39 yang tewas di dalam gentong. Dan satu, yang sempat ditusuk Marjana, mungkin saja, belum benar-benar mati. Dan ia benar. Pemimpin penyamun, meski tubuhnya tertusuk belati, berhasil bertahan malam itu. Luka itu dalam, tapi tidak mematikan. Ia lolos. Terbirit. Berjalan dalam gelap, mengutuki malam dan dendamnya yang belum selesai. Selama berbulan-bulan ia bersembunyi, menjahit lukanya sendiri, memulihkan kekuatannya, dan merencanakan balas dendam terakhir. Bukan hanya untuk kematian anak buahnya, tapi karena ego. Karena harga dirinya sebagai pemimpin telah diinjak-injak oleh seorang penebang kayu dan seorang budak perempuan. Dan dalam diam, ia merencanakan sesuatu yang lebih licik daripada sebelumnya. Ia kembali ke desa dengan penyamaran yang berbeda. Bukan sebagai pedagang, bukan sebagai pencari suaka, tapi sebagai seorang saudagar dari kerajaan jauh yang ingin menikah. Dan yang menjadi incarannya adalah Marjana. Ia mendatangi rumah Alibaba dan berkata, "Aku mendengar cerita tentang gadis cerdas yang menyelamatkan rumah ini. Aku ingin menjadikannya istriku. Sebagai penghargaan dan persembahan cinta." Alibaba terkejut. Marjana lebih terkejut. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini bukan lamaran cinta, melainkan jebakan terakhir. Marjana, meski terkejut, menyetujui untuk menjamu tamu tersebut dalam jamuan makan malam sebelum memutuskan. Ia ingin melihat siapa sebenarnya pria ini. Karena sejak pertama kali melihat matanya, ia merasa aneh. Mata itu seperti pernah ia lihat. Tatapan yang menyimpan kebencian, bukan kekaguman. Tatapan yang bukan mencari cinta, tapi menunggu waktu untuk menusuk. Jamuan malam pun tiba. Meja panjang dihias bunga-bunga harum. Piring keramik terbaik disusun. Dan semua orang tampak menikmati makan malam. Tapi Marjana bersiap. Ia telah menyelipkan belati kecil di balik selendangnya. Ia berjalan seperti seorang pelayan. Tapi pikirannya seperti prajurit. Dan ketika si saudagar lengah, matanya sempat melihat bekas luka samar di sisi tubuh pria itu, tepat di tempat ia pernah menikamnya. Saat itu juga, Marjana tahu. Ini dia. Ini penyamun itu. Yang terakhir. Seketika suasana berubah. Marjana berputar, mengangkat tangan, dan mengarahkan belatinya ke leher pria itu.
Hentikan sandiwaramu. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Semua orang membeku. Pria itu menyeringai. Ah, kau memang pintar. Tapi kali ini, kau tak akan seberuntung dulu. Ia berdiri. Menarik pisau dari balik jubahnya. Dan pertarungan dimulai. Alibaba mencoba membantu, tapi ia tak cukup cepat. Marjena bertarung seorang diri. Dengan kelincahan. Dengan keberanian. Belati dan pisau beradu dalam jarak dekat. Saling menebas, saling menghindar. Tapi Marjena bukan hanya bertarung dengan tubuhnya. Ia bertarung dengan akalnya. Ia menjatuhkan lampu minyak ke lantai, menciptakan kobaran api kecil yang mengejutkan lawannya. Dan dalam sekejap kesempatan itu datang. Dengan satu gerakan cepat, Marjena mengayunkan belatinya dan menjatuhkan senjata musuh. Ia mengarahkan ujung tajam itu ke leher pria itu, dan berhenti. Bunuh dia, teriak seseorang. Tapi Marjena tak bergerak. Alibaba datang menghampiri. Menatap musuhnya yang kini tak berdaya. Dan ia berkata, "Kami bisa membunuhmu. Tapi kalau kami melakukannya, kami sama sepertimu. Kami tidak akan membiarkan dendam mengubah kami jadi binatang." Alibaba mengampuni pria itu. Tapi, bukan berarti ia bebas. Pria itu diserahkan ke penjaga kota, dan dihukum oleh pengadilan negeri karena semua kejahatannya. Ia tidak mati di tangan dendam, tapi oleh hukum dan kebenaran. Dan malam itu, Alibaba, istrinya, dan Marjena duduk bersama. Hening. Mereka tahu. Itu adalah akhir dari segalanya. Akhir dari ancaman. Akhir dari ketakutan. Akhir dari cerita panjang yang penuh rahasia. Tapi juga awal dari sesuatu yang baru. Tak semua pahlawan mengenakan jubah. Dan tidak semua cerita tentang harta harus berakhir dengan kekayaan. Karena kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan harus melawan. Dan tahu kapan harus memaafkan. Alibaba tidak menjadi raja. Tidak membeli istana. Ia tetap penebang kayu. Tapi kali ini, dengan hati yang lebih tenang dan keluarga yang lebih utuh. Dan di dunia yang semakin gaduh ini, ketenangan dan kebijaksanaan mungkin adalah harta paling langka dari semuanya. Waktu terus berjalan. Musim silih berganti. Dan cerita tentang 40 penyamun pun, perlahan memudar dari bibir orang-orang. Tapi bagi Alibaba, kisah itu tidak pernah menjadi masa lalu. Ia hidup dengan jejaknya setiap hari. Ia masih tinggal di rumah yang sama. Masih memanggul kayu sesekali ke pasar, meski tak lagi karena butuh uang. Bukan karena ia tidak punya emas. Bukan karena ia tidak bisa hidup dalam kemewahan. Tapi karena ia tahu, kekayaan yang datang dari rahasia, harus dijaga dengan hati yang bijak. Alih-alih menggunakan harta itu untuk dirinya sendiri, Alibaba membagikan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia memperbaiki sumur desa, membangun sekolah kecil, dan memberi pekerjaan kepada para pemuda desa agar tak perlu ikut merampok seperti mereka yang dulu. Ia diam-diam memberi beasiswa kepada anak-anak yang berbakat. Mengirim mereka ke kota agar mereka bisa belajar. Ia mengirim gandum kepada keluarga miskin tanpa menyebut nama. Ia membeli kambing untuk para janda tua. Dan semuanya dilakukan dalam diam. Karena bagi Alibaba, memberi tidak perlu dilihat, asal bisa dirasakan. Orang-orang mulai melihat perbedaan. Tapi mereka tidak tahu rahasianya. Yang mereka tahu, Alibaba baik. Alibaba murah hati. Alibaba tidak berubah meski hidupnya berubah. Dan itu adalah warisan terbesar. Bukan gua penuh emas. Bukan pundi-pundi harta. Tapi nama yang harum. Contoh yang hidup. Kebaikan yang mengakar. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak di desa tumbuh besar dengan cerita tentang pria baik hati yang dulu menebang kayu di hutan. Mereka tidak tahu kisah lengkapnya. Tapi mereka tahu. Jika ada orang yang lapar, Alibaba akan membantunya. Jika ada anak yang ingin belajar, Alibaba akan mengirimkannya ke kota. Jika ada rumah yang bocor, Alibaba akan membayarkan tukangnya. Tapi semua itu dilakukan tanpa nama. Tanpa pamrih. Dan lambat laun, orang-orang tidak lagi mengingat penyamun dan emas.
tapi mengingat penebang kayu dan hati emas. Suatu malam, saat bintang bersinar terang, Alibaba duduk di serambi rumahnya. Di sampingnya, Marjana yang kini sudah menikah dengan keponakan Alibaba, seorang pemuda baik hati yang dulu membantu di pasar. Mereka berbincang tentang masa lalu. Marjana berkata, "Andai gua itu tidak pernah terbuka, mungkin hidup kita akan tetap sama. Miskin, tapi aman." Alibaba tersenyum. "Mungkin. Tapi mungkin juga, kita tidak akan pernah belajar bahwa bukan emas yang mengubah manusia, melainkan pilihan-pilihan kecil dalam setiap kesempatan." Alibaba tidak pernah membuka gua itu lagi. Setelah semua kejadian, ia pergi ke sana sekali lagi, hanya untuk memastikan tak ada yang mengikuti. Ia berdiri di depan batu besar itu dan berkata untuk terakhir kalinya, "Buka sesame, wahai batu." Pintu itu terbuka, memperlihatkan segala harta yang masih tertinggal. Emas, permata, sutra, mutiara, pedang-pedang emas, permadani kerajaan. Tapi kali ini, Alibaba hanya melihatnya, lalu tersenyum pahit. Ia menutup gua itu kembali dan berkata pelan, "Kalian telah cukup memberiku pelajaran. Aku tak butuh kalian lagi." Dan sejak saat itu, gua itu tak pernah dibuka lagi. Lokasinya perlahan dilupakan, tertutup oleh waktu, dan terkubur bersama legenda. Saat Alibaba menua, ia mulai menulis kisah hidupnya. Ia menulis bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk anak dan cucunya, agar mereka tahu bahwa hidup bukan tentang apa yang kau punya, tetapi tentang apa yang kau lakukan dengan apa yang kau punya. Ia menulis tentang Kasim, saudara yang tamak. Tentang para penyamun, yang mati bukan oleh pedang, tapi oleh keserakahan mereka sendiri. Dan tentang Marjana, sang pelayan yang menjadi pelindung rumah. Ia menulis agar kisah itu tidak hilang. Bukan untuk dikenang sebagai pahlawan, tetapi sebagai peringatan bahwa rahasia besar akan selalu datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Dan ketika ajalnya tiba, Alibaba tidak disambut sebagai raja, tidak dikubur dalam peti emas, tidak dikelilingi oleh barang mewah, tapi ia disusul oleh ratusan orang dari desa. Anak-anak menangis, orang tua mendoakan, pemuda menundukkan kepala. Di batu nisannya hanya ditulis, "Di sini beristirahat orang yang tidak menyimpan kekayaan di bumi, tetapi di hati sesama." Kini, kita telah sampai di akhir kisah. Kisah yang mungkin terdengar seperti dongeng, tapi jika kau menyimaknya dengan hati, ia tak lain adalah cermin bagi dunia nyata, di mana banyak dari kita mencari pintu menuju kekayaan, tapi lupa bahwa yang paling sulit bukan menemukan harta, melainkan mengendalikannya. Alibaba bukan pahlawan karena menemukan gua harta. Ia menjadi pahlawan karena ia tahu kapan harus mengambil, kapan harus berbagi, dan kapan harus melepaskan.